Balik lagi bersama Dik Surya di channel alat konten bagus dan murah. Kali ini lo harus pantengin sampai selesai, karena gue bawa mikrofon wireless. Ini adalah HoloLens Lark M2 versi BPJS yang harganya cuma 300 ribuan. Ya, buat teman-teman yang kontennya pakai smartphone, gue ada kabar bagus buat mikrofon wireless yang recommended banget, harus lo punya. Karena selain harganya murah, ini juga desainnya keren banget. Persis HoloLens Lark M2. Waduh, keren banget ya. Ya, gue langsung kenalin aja, ini adalah TNW A30 nih, kayak gini ya. Di boxnya bentuknya kayak gini boxnya ya. Tuh, boxnya kayak gini. Dan kalau di dalam boxnya ini kita lihat standar aja, karena memang harganya segini. Di sini ada keterangan plug and play, jadi langsung bisa dipakai tanpa aplikasi. 60 meter ya buat, waduh, jangkauannya gila jauh ya. Precision audio, terus clear timbre, terus high sensitive, dan juga widely compatible. Keren, karena ini juga udah oke banget ya. Langsung aja kita buka ya, dari kardusnya kayak gini, di slide. Dan kita dapat apa? Tentu saja dapat manual book kayak gini yang harus lo baca juga ya. Manual booknya cukup kecil dengan bahasa Chinglish ya, Cina Inggris kayak gitu. Terus udah ada, oh ini kabel ya, kabel Type C satu ya. Bisa kita buka lah ya, kayak gini ya, bentuknya di box kayak gini, kabel Type C. Terus juga, dan ini adalah si mikrofonnya dengan casingnya. Gue beresin dulu sebentar. Langsung ya, ini adalah TNW A30, sebuah mikrofon wireless khusus buat smartphone ya, yang udah dapat casing dock kayak gini nih. Casing docknya kayak gini ya. Ini adalah buat casingnya dan juga sebagai tempat ngecasnya juga. Kita lihat udah ada ini ya di sini ya, ada baterai indikator di sini ya. Jadi kita nggak usah bingung baterainya sisa berapa. Di sini kelihatan ngechargingnya. Bentuknya kayak gini, persis banget ya sama HoloLens Lark M2 bentuk boxnya juga. Dan di belakangnya ada untuk colokan Type C untuk ngecas si docking chargingnya ini ya gitu. Ini juga kan sebagai tempat chargingnya juga selain tempat penyimpanan juga. Ya, ini adalah TNW A30. Gua akan kasih tahu teman-teman, ini dia. Satu paket kayak gini kita dapat dua ya. Nah, udah dapat dua mikrofon kayak gini. Lo bisa lihat ya, mudah-mudahan kelihatan. Dapat dua mikrofon kayak gini. Aduh, hai ya, sungguh luar biasa keren. Harganya 300 ribuan, inget ya, 300 ribuan. Ini ya, udah dapat receivernya juga, dan juga ini ada dapat dua mikrofon. Nah, ini receivernya kayak gini teman-teman ya. Receivernya kayak gini ya, ada LED indikatornya juga di situ ya. Yang pasti udah ada LED indikatornya, dan juga ini adalah Type C ya. Buat teman-teman yang pakai iOS, iPhone, Lightning, kayaknya dia juga ada juga menyediakan ya. Terus juga untuk yang pakai micro USB kemungkinan besar harus pakai adapter lagi, karena ini defaultnya adalah Type C ya. Dan di chargingnya juga udah ada ini untuk lubang charging juga. Jadi kalau smartphone kita lagi pakai konten, pakai mikrofon ini, terus smartphone-nya lowbat, kita tetap bisa ngecas ya smartphone-nya walaupun colokan USB-nya dipakai. Keren ya, ini dapat dua mikrofonnya nih kayak gini. Mikrofonnya keren banget ya. Aduh, nih mantap banget ya. Waduh, persis banget, keren banget ya. Dan kita lihat warna bentuknya koin kayak gini. Emang sekarang desain yang modern atau lagi kekinian sekarang tuh udah mulai nggak kotak lagi ya. Ada yang bulat, mungkin bosen ya semua mikrofon rata-rata kotak gitu, persegian. Ini bulat, menurut gua adalah oke banget desainnya. Dan ini inget ya, harganya cuma 300 ribu ya. Punya keunggulan menurut gue ya. Kita sebut saja keunggulan ini dibanding sama HoloLens Lark M2 yang harganya jauh di atas ini. Nah, itu sekitar 2 juta 3 jutaan mungkin ya. Tapi ini cuma 300 ribuan. Malah banyak keunggulannya kalau dari segi desain menurut gue. Karena kalau lihat di sini, ini adalah kan ini adalah bentuknya seperti magnetik kayak gini. Dan magnetnya ini kuat banget ya. Lihat, kuat banget. Cakep banget. Dan di bagian bawahnya sini ya, di bagian bawah ini udah ada untuk lubang Type C ya. Terus juga ada magnetic indikator buat nge-chargingnya di docknya. Tapi Type C ini bisa buat manual kalau teman-teman mau ngecas manual. Dan ini di HoloLens Lark M2 nggak ada lubang Type C-nya. Jadi HoloLens Lark M2 tuh kalau nggak charging boxnya, docksnya ini mati ya, dia nggak bisa ngecas secara manual. Tapi TNW A30 bisa ngecas manual. Mantap banget ya. Kelebihannya satu,
Dan yang sebelah sini tentu saja teman-teman bisa lihat ini adalah tombol power ya, tombol power warna kuning ini mencolok juga. Dan di depannya ini kelihatan ada LED indikator. Kalau sekarang lihat ini lagi nyala kelap-kelip, berarti belum terkoneksi ya. Nah, ada 2 LED indikator di situ, dan di atasnya ada mikrofonnya. Di atasnya ada mikrofonnya yang bakal dipakai, mikrofonnya nih sini. Nah, kayak gini tuh, mantap. Dan kerennya adalah secara desain ini detail banget menurut gua. Secara desain ini detail banget. Kita lihat nih, ya. Di bagian magnetiknya ada kayak tanda di atasnya ini, yang ini, ya. Di atasnya itu. Nah, ini adalah untuk mengunci ya. Jadi dia nggak bisa muter-muter secara muter aja gitu, nggak bisa terlalu muter banget kayak gini ya. Nah, ini ada bunyi cetek ya. Nah, itu mengunci dia gitu. Nah, di HoloLens nggak ada ya yang kayak giniannya nih. Nah, yang kayak ginian itu nggak ada. Jadi di sini ada. Mantap sekali ya tuh. Cakep banget. Dan tentu saja HoloLens Lark M2 nggak hadir dengan penjepitnya sekaligus. Dia cuma magnetik aja. Kalau ini tetap ada penjepitnya. Jadi kalau lo nggak mau pakai magnetiknya, ya udah pakai penjepitnya aja. So menurut gue ini secara produk ini oke banget sih. Desainnya juga cakep ya. Aduh, mantep banget tuh, lihat. Mantep banget ya. Menurut gue ini sungguh-sungguh sebuah keunggulan dari harga yang ditawarin sama TNW A30. Pasti lu naksir, tapi lo harus dengar dulu suaranya. Gue akan ganti mikrofonnya pakai TNW A30 dari N9 Pro ini. Ini juga sama TNW N9 Pro. Gue akan ganti dulu ya, gitu. Dan oke, sekarang yang lo dengar ini adalah suara dari kualitas mikrofon TNW A30. Gimana suaranya? Ya lo bisa bandingin lah ya. Dan gue tempel di bagian bawah sini ya. Nah, ini menggunakan magnetiknya ya. Dan magnetiknya menurut gue cukup sangat kuat ya. Nih, gue bisa coba tes. Walaupun suaranya agak gerbek-gerbek nanti ya. Nggak lepas ya. So magnetnya udah oke banget ya, nggak jatuh berarti ya. Jadi bukan kaleng-kaleng magnetnya, cakep banget, nggak bakal jatuh walaupun udah gue goyang-goyang. Dan ini udah ada noise reduction-nya. Kalau lo lihat dari tadi agak-agak ganggu mungkin rambut gue yang melambai-lambai di sini, karena di sini ada kipas angin gede banget, blower malah ya, supaya gue nggak gerah ya gitu. Nah, kelihatan rambut gue goyang-goyang dari tadi, sangat mengganggu mungkin lo memandang rambut ini goyang-goyang. Nah, di sini gue di mikrofon TNW A30 ini udah ada noise reduction dan udah gue aktifin. Sekarang gue akan coba nonaktifin noise reduction-nya ya. Nah, saat ini noise reduction-nya off, maka lo akan denger ya agak suara bising-bising si kipas angin ini yang gede banget. Ini bukan kipas angin lagi, malah blower ya gitu. Dan mungkin ada tetangga yang suaranya terdengar juga. Nah, ini kalau nggak pakai noise reduction. Gua coba onin lagi. Nah, ini on. Sudah on noise reduction-nya. Lo bisa bandingin kualitas suara noise reduction dan tanpa noise reduction. Kenapa dibikin ada noise reduction dan tidak ada? Ya mungkin teman-teman mau pakai buat syuting atau keperluan kayaknya butuh suara ambience yang ada di luar. Misalkan lo lagi di alam, ada suara burung, ada suara air yang di alam, tentunya harus masuk supaya berasa banget. Nah, itu lo bisa nonaktifin si noise reduction-nya. Tapi lo pengen lebih senyap, misalkan kayak syuting di ruangan kayak gini, suara AC, suara tetangga mungkin atau suara yang lain-lain bising kayak kipas angin ini bisa lebih teredam ya, walaupun memang nggak terlalu sempurna, tapi menurut gue cukup oke banget ya. Dan ini ada juga fitur suaranya beberapa, yaitu ada namanya ada silent mode juga, jadi kita bisa memute-nya. Terus juga ada juga untuk reverb-nya ya gitu ya, reverb suara gema juga. Menurut gua ini udah oke banget suaranya dari kualitas suara. Kalau menurut gua pribadi ya, di harga segini udah nggak compare lah. Kalau lo compare, waduh bang suaranya masih kurang gini terlalu ini. Menurut gua nggak bisa terlalu komplain karena ini 300.000 dan udah cukup oke banget di harga 300.000. Lo dapat desain yang menurut gua, aduh, ini desainnya cakep banget menurut gue ya. Gue pribadi udah amazed banget sama desainnya kayak gini, yang bulat kayak koin dan keren kayak HoloLens Lark M2 gitu. Lu tinggal tempelin stiker aja di sini, mungkin nggak kelihatan kalau ini TNW. Tapi menurut gue buat teman-teman yang pakai smartphone ini udah yang oke banget ya gitu. Karena ini juga bayangin sekecil ini bisa dipakai sampai 10 jam.
Jadi satu ini bisa pakai selama 10 jam ya. Habis tinggal masukin ke charging docknya lagi, dia ngecas secara otomatis. Mantep banget ya, apalagi punya dua. Lu bisa pakai buat interview, buat pakai yang lain-lain. Kalaupun mau pakai satu juga boleh, atau mau pakai yang lain gitu ya. Dan ini udah oke banget jaraknya yang bisa ditempuh juga. Dari jarak receivernya ini bisa diklaim bisa sampai dengan 60 meter. Jauh banget ya. Gue pernah ngetes beberapa kali. Ini sekitar di 30-40 meter masih aman banget. Kayaknya sih menurut gue ya nggak mungkin sejauh itu juga ya. Gue rasa sosial eksperimen ataupun konten-konten yang lain yang butuh jarak kayak gitu kayaknya juga nggak mungkin sejauh itu. So ini udah cukup banget menurut gue. Gitu. Dan ini ya. Kalau dibilang 300.000 masa nggak ada kekurangannya atau ada yang harus diperhatiin, pasti ada ya gitu. Nah, karena ini juga terbatas penggunaannya cuman buat pakai ke smartphone aja, nggak bisa ya pakai buat ke kamera. Tapi beberapa content creator juga gue lihat udah pernah nge-review menggunakan GoPro, itu pakai adapter, dia bisa ya pakai GoPro ya, masuk suaranya untuk GoPro, jadi teman-teman bisa pakai buat GoPro. Sedangkan kalau buat kamera DSLR, mirrorless, terus ke komputer, kayaknya gue belum pernah coba dan belum lihat. Lo harus punya mikrofon yang kayak TNWA AN9 Pro ini atau mikrofon yang lain yang bisa ke semua device gitu. Kekurangannya cuma di situ aja menurut gua, karena terbatas di penggunaan smartphone aja tuh. Selebihnya menurut gua kekurangannya minor lah ya, kekurangan minor seperti suaranya yang memang jujur aja ini nggak bisa lo pakai buat kebutuhan profesional menurut gua. Kalau lo pakai kebutuhan profesional, misalkan lo buat video terus yang lo mau tampilin mungkin di layar besar, di proyektor dengan speaker yang besar juga, gue rasa akan terlihat banget kualitas suaranya gitu ya, agak kurang pasti. Nah, kebutuhannya buat siapa? Ini cocok banget buat temen-temen yang memang konten kreator yang kontennya di delivery ke sosial media aja. So, karena di sosial media 80% sampai 90% orang nontonnya lewat smartphone. Nah, smartphone kan speakernya kecil ya. So, nggak akan terlalu terdengar ya gitu kualitasnya. Karena memang ini untuk kebutuhan speaker kecil ya, bukan keluaran speaker yang besar. Jadi kalau lo mau tampilin di hall dengan speaker yang besar, gue nggak rekomendasi untuk lo pakai TNWA 30. Lo pakai mikrofon yang lebih profesional. Tapi kalau buat sosmed doang, ya buat macam-macam doang, udah cukup banget bagi gue. Karena suaranya udah yang lo denger sekarang nih. Gue nggak bisa bilang bagus, lo bisa denger sendiri suaranya kira-kira menurut lo kayak gimana dengan kipas angin yang gede di sebelah sana. Ya mungkin masih kedengaran sedikit, tapi jauh banget di reduce dengan noise reductionnya. So teman-teman langsung aja ya, kalau teman-teman emang suka juga, gue juga udah ngasih deskripsi link untuk link pembelian di deskripsi ya gitu, boleh banget silakan. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau konten atau konten kreator pemula yang bingung cari mikrofon biar makin keren juga, makin pede juga, tapi punya kualitas yang oke banget. 300 ribuan Holyland Lark M2 versi BPJS. Gitu jadi gue boleh ya minta tolong subscribe dan like juga, komen juga ya, untuk dapetin nanti konten-konten alat konten bagus dan murah selanjutnya. Dari gue gitu aja, terima kasih udah nonton.